Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Francisco pemirsa. Kita akan mendengar keluh kesah asmara dari Bapak Bokis yang akan dipandu langsung oleh reporter senior kita yang terhandal, terganteng, terbaik, terdepan, dan terpercaya, yaitu Bogem. Pak Bogem akan memandu acara kita dan akan bertanya langsung kepada Bapak Bokis pemirsa. Kami persilahkan kepada Bapak Bogem untuk bertanya kepada Bapak Bogis. Terima kasih kepada Francisco yang berada di studio. Kali ini saya akan menanyakan langsung berita apakah benar yang dikatakan netizen terhadap Bapak Bokis ini, sampai-sampai Bapak Bokis mau bercerai dengan Ibu Bokis karena penjualan bensin yang turun drastis, tidak seperti biasanya. Baik, kita akan bertanya langsung kepada Bapak Bokisnya ya permisa. Bapak Bokis, apakah benar kata netizen Bapak Bokis dan Bu Bokis hampir melakukan perceraian gara-gara bensin yang Bapak jual akhir-akhir ini mengalami penurunan, Pak? Bagaimana? Apakah benar atau tidak, Pak? Baik, bisa Bapak sampaikan kepada para pemirsa yang menonton ini dan kepada para netizen yang biasa menggosip atau biasa membicarakan hal-hal seperti ini. Baik, Pak. Tolong sampaikan, Pak. Baik, saya akan bantu menjawab pertanyaan dari Bapak Bokis dan para pemirsa di rumah dan para netizen yang julid ingin mengetahui rumah tangga orang. Oke, sebetulnya awalnya baik-baik saja Pak Bokis, tapi terkendala oleh banjir ini, saya dan istri saya sering ribut masalah ekonomi ya, yang dimana penjualan saya seperti minyak dan usaha saya yang lainnya mengalami penurunan, terutama ya di banjir ini Pak. Penjualan minyak saya menurun karena banjir, tidak ada yang beli. Ya, hampir sih mengalami perceraian dan sudah diajukan ke persidangan oleh istri saya, namun akhirnya dibatalkan dan rujuk kembali gitu, dan kita kembali bersama gitu. Ya, itu dikarenakan saya mengambil tindak lanjut ya menjual menjual ginjal saya untuk memenuhi kebutuhan saya. Pemirsa dapat melihat ini bekas jahitannya. Ini semua saya lakukan dan saya korbankan untuk istri saya supaya dia bisa makan atau bisa saya nafkahi gitu, karena akhir-akhir ini penjualan minyak saya gitu ya menurun, usaha saya juga yang lainnya terdampak gitu. Mau tak mau saya menjual ginjal saya gitu Pak. Sangat sedih sekali rasanya, mau tak mau saya jual. Para netizen mungkin sudah mendengar keluh kesah dari saya. Ya, setiap harinya istri saya membantu gitu, seperti menoreh. Dia setiap harinya menoreh karena dia bisa noreh. Kalau saya ya nggak bisa gitu. Saya udah nyoba untuk belajar noreh gitu Pak, tapi tetap aja nggak bisa gitu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Bogem terhadap saya, ya bisa ditanyakan kepada saya gitu Pak. Ya terserah Bapak aja mau nanyakan apa tentang saya dan istri saya, atau tentang penjualan saya gitu. Saya
mohon juga sih ada bantuan terhadap saya dampak yang mengalami banjir ini, dan saya harap jika memberi dana bantuannya jangan di korupsi gitu. Kasihan saya dan teman-teman lainnya yang masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa, yang mungkin menerima bantuan tapi dikorupsi gitu ya Pak. Kembali ke Bapak Bokis saja. Baik Bapak Bokis, ya, para permisa dan para netizen yang sudah mendengar pernyataan langsung dari Bapak Bokis ini mengenai pertengkarannya dengan istrinya, dan sampai dia rela mengorbankan ginjalnya untuk menafkahi istrinya. Ya, karena selama ini ya kan kita tahu banjir beberapa hari ini merendam kios Pak Bokis sehingga tidak ada penjualan sama sekali untuk akhir-akhir ini, atau kurang pendapatannya, sehingga dia rela menjual ginjalnya untuk menutupi kebutuhan atau memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu ya Bapak Bokis. Bapak Bokis, seperti apa sih menoreh itu? Kan Bapak tadi bilang istri Bapak ada noreh gitu. Coba Bapak praktekkan atau istri Bapak yang praktekkan bagaimana sih menoreh itu. Bisa dikasih tahu langsung kepada permisa atau netizen yang menonton ini secara langsung di layar kaca Pak Bokis. Berita sama-sama dari para netizen dan para permisa yang menonton ini secara langsung seperti apa kegiatan istri Bapak Bokis, dan bisa dijelaskan gitu Pak Bokis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Bogem mengenai bagaimana prakteknya noreh. Nanti istri saya yang menjelaskan, dia akan mempraktekkan secara langsung agar Bapak Bogem tahu dan para permisa dan para netizen yang menonton dari layar kaca bagaimana proses atau cara menoreh gitu ya. Nanti akan dipraktekkan langsung oleh istri saya karena saya tidak tahu. Oke. Mari kita lihat langsung aja ya, kita ke kebunnya langsung sama-sama. Istri saya saja ya Pak, saya menunggu di rumah soalnya saya nggak mampu kena nyamuk bentol-bentol badan saya. Baik permisa, kita sudah mendengar pernyataan dari Bapak Bokis secara langsung, dan dia menyuruh kita untuk melihat langsung dari layar kaca. Kalau kalian yang menonton dari layar kaca, dan saya akan melihat praktiknya sendiri bagaimana nanti Ibu Bokis menunjukkan cara menoreh yang baik dan benar. Akan langsung ke karetnya untuk melihat proses cara mengaretnya. Oke permisa dan para netizen, kita sudah datang di kebun karet milik Bapak dan Ibu Bokis. Nah, kita akan ditunjukkan langsung oleh Ibu Bokis bagaimana caranya menoreh gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana prosesi dia menoreh. Baik permisa, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menoreh. Keterlaluan suami saya itu, dia orang malas sebenarnya, sehingga dia menyuruh saya untuk menoreh ini. Saya akan menunjukkan caranya kepada kalian ya. Itulah. Seperti ini Pak Bogem caranya menoreh ya, dapat kalian lihat sendiri. Nah, seperti inilah cara menoreh. Pertama-tama siapkan lading penyadapnya seperti ini ya. Ya, sampai keluar airnya. Oh Ya, seperti ini. itu ya Bu. Terus kita Oh iya pasang iya,
seperti itu ya. bendera atau Kita dapat penyangga melihatnya supaya pemirsa, airnya ya seperti tidak itu. lari. Ya, Cari daun. Nah, caranya yang seperti ini ya. kalian dapat para melihatnya. pemirsa. Ya, Aduh, seperti itulah. repot. Iya, seperti ini. Nah, disediakan penadahnya, iya seperti ini. Sekarang airnya sudah netes ya permisa atau Bapak Bogem ya. Ya, seperti inilah cara menore. Ya, sebenarnya Bapak Bokis itu pandai, tapi dia pemalas, alasan aja dia itu biar dapat bantuan gitu ya. Nah, seperti inilah dia para permisa dan Bapak Bogem ya, seperti ini. Oke pemirsa, kita sudah mendengar dan melihat secara langsung bagaimana Ibu Bokis menoreh atau menyadap karet dan sampai airnya menetes seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, inilah proses dari penetesan airnya. Dan tadi Ibu Bokis sudah menjelaskan bagaimana cara menyadap, dan Ibu Bokisnya sudah pulang karena nggak baik gitu laki-laki dan perempuan berduaan di hutan. Saya ini berdua tadi dengan Ibu Bokis, dan sekarang Ibu Bokisnya sudah pulang duluan gitu. Nah, kita bisa lihat sendiri seperti inilah proses penetesan air karet atau mata pencarian warga di sini, dan terutama Ibu dan Bapak Bokis. Permisa dan para netizen, seperti itulah kisah cerita dari Bapak Bokis sehingga dia tidak jadi bercerai dengan istrinya. Oke, saya kembalikan ke studio. Pemirsa, kita telah mendengar pertanyaan dari Bapak Bogem terhadap Bapak Bokis, akhir persetujuan Bapak Bokis dengan Ibu Bokis, dan akhirnya mereka rujuk kembali dan mereka tidak melakukan perceraian oleh dikarenakan Bapak Bokis menjual ginjalnya dan mendapatkan uang kembali. Baik pemirsa, cukup sekian berita hari ini. Tonton selengkapnya berita 91999 TV kesayangan Anda ini. Berita yang tidak penting sama sekali. Sekian dan sampai berjumpa di info terbaru.